Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Ini adalah bagian yang pertama, kita akan mempelajari mengenai gradien. Terkhususnya mengenai gradien melalui satu titik dan melalui dua titik. Yang pertama ini kita akan mempelajari pengertian dari gradien. Gradien itu apa sih? Coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar berikut ini menunjukkan bagan lintasan perjalanan mobil yang melewati ruas jalan dari A sampai D, di mana posisi jalan itu miring. Pada ruas jalan dari A sampai C, setiap mobil bergerak horizontal 15 meter, maka ketinggian akan bertambah 5 meter. Ini 5 meter. Kemudian, pada ruas jalan dari C sampai D, setiap mobil bergerak horizontal sepanjang 18 meter, maka ketinggian itu akan bertambah 4 meter. Nah, ukuran-ukuran kemiringan inilah yang akan disebut dengan gradien untuk masing-masing ruas garis pada gambar yang ada. Pada gambar ini, kita bisa menentukan beberapa kemiringan atau gradien nih. Yang pertama, gradien AB. Gradien AB itu sama dengan BE per AE. BE-nya itu 5 meter dan AE-nya adalah 15 meter. Jadi di sini 5 per 15. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 1/3. Untuk gradien BC, perhatikan gradien BC. Gradien BC itu CF berbanding BF. CF-nya itu 5 meter dan BF-nya itu adalah 15. Maka kemiringan dari garis BC itu adalah 1/3. Sedangkan gradien garis CD, ini CD, sama dengan DH per CH sama dengan 4/18. Kalau disederhanakan menjadi 2/9. Nah, di sini ada 1/3, kemudian ada 2/9. Inilah yang dinamakan dengan kemiringan atau gradien. Jadi, gradien garis AB sama dengan perubahan nilai Y pada garis AB per perubahan nilai X pada garis AB. Atau lebih singkatnya, gradien itu sama dengan Y per X. Kemudian kita akan belajar mengenai gradien melalui satu titik nih. Gradien melalui satu titik itu rumusnya M sama dengan Y per X. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada orang ingin menaiki tangga nih. Tangga itu kan miring nih. Kita akan mencari kemiringannya itu berapa. Nah, di sini jika kita tarik garis dengan O-nya posisinya ada di ujung sini, maka nanti kita akan mencari nih kemiringan dari garis itu berapa. Sekarang perhatikan. Kalau di sini saya buat skala seperti ini, maka kita bisa hitung bahwa panjangnya dari titik O ke kanan itu adalah 15, kemudian naiknya itu 7. Sekarang cara mencarinya begini. Jika kita menarik garisnya dari ujung kiri, kemudian ke arah kanan, di sini ada ke kanan, artinya positif. Kemudian dari sini dia akan naik dong. Ini juga positif. Jadi di sini dari titik O ini kita tarik ke kanan, karena arahnya ke kanan maka positif, dan di sini karena naik maka nilainya positif. Nah, sekarang kita akan mencari gradiennya nih. M itu kan sama dengan Y per X. Di sini kita tahu Y-nya itu 7 dan nilainya positif karena ini naik ya. Jadi di sini kita tuliskan 7 per 15-nya itu juga positif karena kita tadi menentukannya dengan cara ke kanan. Ke kanan itu positif, maka kita tuliskan di sini 15. Jadi gradiennya adalah 7/15. Nah, sekarang si orang ini mau turun nih. Kita akan mencari kemiringannya juga. Perhatikan ya, di sini kita tentukan titik O-nya di sini. Nah, sekarang kita tentukan arah garisnya nih. Kalau tadi kan dari titik O ke kanan kemudian ke atas. Bisa nggak sih kita menentukan selain dari titik O? Bisa. Misalnya kita tentukan dari titik ini ya. Maka dari titik sini menuju ke O itu kan berarti dia jalurnya harus turun dulu nih. Kalau jalurnya turun itu kan berarti negatif. Kemudian setelah dia turun ke sini dia harus ke kanan kan. Nah, karena ke kanan itu maka nilainya positif. Jadi M sama dengan minus 4 karena turun ya. Minus 4/8 atau sama dengan minus 1/2. Sekarang misalnya arah garisnya itu kita balik. Apakah nilainya sama? Kita buktikan ya. Nah, misalnya kalau tadi itu kan arah garisnya itu kan naik nih. Sekarang kita akan arah garisnya itu jadi turun. Dari sini turun dulu, kemudian ke kiri. Jadi negatif, negatif.
Berarti M-nya sama dengan minus 7 per minus 15, atau sama dengan 7 per 15. Sama ya. Nah, sekarang gantian. Kalau tadi yang di atas itu kita pakai contohnya dari atas dulu turun ke bawah kemudian ke kanan, sekarang dari O nih. Dari O ke kiri dulu nilainya negatif, kemudian ke atas nilainya positif. Maka M-nya sama dengan positif 4 per minus 8, atau sama dengan minus 1 per 2. Jadi kalian mau menentukan arah garisnya dari atas atau bawah dulu itu sama nanti hasilnya, bahwa gradien itu nanti nilainya positif apa negatif. Sekarang saya punya contoh nih. Misalnya di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Saya ingin mencari gradiennya. Perhatikan ya, untuk lebih mudahnya kita memberi segitiga bantuan dulu nih. Kita akan mencari gradien OA dengan menggunakan rumus M sama dengan Y per X. Kemudian di sini kita tentukan nih arahnya dulu ya, dari O menuju ke A. Arah yang pertama itu ke kiri dulu, dari O menuju ke A ke kiri, maka dia itu negatif. Kemudian dari sini dia naik lagi nih ke atas, maka nilainya adalah positif. Maka MOA sama dengan, nah kita mulai dari Y dulu ya, Y-nya itu kan positif nih. Positif berapa? Positif 4 per minus 6. Kemudian jika kita sederhanakan menjadi minus 2 per 3. Kemudian kita lihat nih untuk gradien BC. Sama ya, kita kasih bantuan segitiga di sini. Nah, kita nanti akan menghitung nih dari B menuju ke C. Dari B menuju ke C itu kan turun dulu. Turun itu negatif, kemudian di sini ke kiri, berarti nilainya negatif. Maka MBC itu sama dengan minus 8, ini ada 8 kotak kalau dihitung, per minus 9. Ini ada 9 kotak. Maka jika disederhanakan menjadi 8 per 9, nilainya positif. Nah, sekarang gradien melalui dua titik. Rumus gradien melalui dua titik adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Dengan posisi titik-titiknya itu seperti ini nih. Ini X1 Y1, X2 Y2. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat untuk contoh-contohnya. Yang pertama, tentukan gradien garis yang menghubungkan titik P, titiknya itu 5,-4, dan Q, titiknya minus 3,6. Nah, untuk mencari gradiennya, kita tulis dulu nih titik-titiknya. Kemudian kita pisahkan nih. Tujuannya supaya apa sih? Supaya nanti pada saat kita memasukkan ke dalam rumus itu enak. Ini bagiannya Y, Y1, Y2, yang di sini adalah bagiannya X. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus nih. Rumusnya itu kan Y2 min Y1 nih. Y2-nya itu kan 6. Y1-nya itu minus 4. Jadi lebih enak kan ngelihatnya. Lalu di sini X2, X2-nya itu minus 3 dan X1-nya itu 5. Kemudian di sini perhatikan, di sini ada negatif, ada negatif. Maka kita jadikan satu tandanya menjadi positif. Lalu M sama dengan 6 ditambah 4 itu 10. Kemudian ini hasilnya adalah minus 8. Dan jika disederhanakan menjadi minus 5 per 4. Ini adalah gradien garis PQ. Contoh berikutnya. Diketahui titik A koordinatnya itu minus 3n,6 dan titik B koordinatnya minus 7,2n. Tentukan nilai n jika gradien AB sama dengan 2. Ini gampang kok. Caranya sama. Di sini kita pisahkan dulu titik-titiknya. Kemudian kita akan memasukkan ke dalam rumus nih. M sama dengan Y2 min Y1. Y2-nya itu 2n. Y1-nya itu 6. Kemudian per X2 min X1, X2-nya itu minus 7, dan X1-nya itu minus 3n. Lalu di sini ada dua tanda kan, kita jadikan satu dulu, jadi plus 3n. Nah, dari soal itu diketahui bahwa gradien AB itu sama dengan 2. 2 itu kita masukkan ke deretannya gradien ini nih. Jadi, 2 sama dengan, ini kita tulis lagi, 2n min 6 per min 7 plus 3n. Lalu kita kali silang. Sebenarnya 2 itu kalau dijadikan pecahan itu kan 2 per 1 nih. Lalu kita kalikan silang supaya gampang. Jadi 2 dikali minus 7 plus 3n, ini dikalikan, sama dengan 1 dikali 2n minus 6. Satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian ini kita kalikan nih. Di sini hasilnya minus 14, lalu 2 dikali 3n itu plus 6n. Sama dengan 2n min 6.
Lalu kita pindah ruas nih, yang N dengan N, yang angka dengan angka. Nah, di sini 2N-nya itu jadi negatif, dan minus 14-nya itu pindah ke kanan jadi positif. Minus 2N ditambah 6N itu kan sama dengan 4N nih. 4N sama dengan 8. Lalu N sama dengan 8 dibagi 4, atau N sama dengan 2. Jadi N-nya nilainya 2. Kemudian kita akan belajar mengenai mencari gradien dari persamaan garis nih. Perhatikan ya, bentuk umum dari persamaan garis itu kan Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini ada M nih. M itu adalah gradien. Maka dari bentuk umum persamaan garis ini kita bisa menentukan gradiennya secara langsung. Tetapi dengan syarat Y-nya itu harus tunggal atau koefisien dari Y itu harus 1. Contohnya begini. Jika saya punya persamaan garis Y sama dengan 2X plus 4, maka gradiennya berapa? Ini loh gradiennya yang merah. Gradiennya adalah 2. Lagi ya, jika saya punya persamaan garis Y sama dengan min 2 per 3X plus 3, maka gradiennya adalah min 2 per 3. Lagi, Y sama dengan minus 3X. Jadi gradiennya berapa nih? Gradiennya minus 3. Nah, di sini gampang ya, kita menentukan M-nya itu jika bentuk persamaannya itu sudah menjadi Y sama dengan. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa menentukan yang ada X-nya itulah yang M-nya, atau gradiennya. Nah, gimana nih? Seandainya persamaannya itu bentuknya tidak Y sama dengan, ya kita ubah menjadi Y sama dengan. Contohnya ini nih, 2X plus Y sama dengan 6, kita mau membuat Y sama dengan. Kita pindahkan yang tidak ada unsur Y-nya. Jadi 2X-nya kita lempar ke sebelah kanan atau kita pindah ruas. Maka di sini 2X-nya karena dari sini positif, pindah ke kanan jadi negatif. Dari sini kita sudah tahu dong gradiennya berapa? Gradiennya adalah minus 2. Contoh lagi. Misalnya saya punya di sini 2X min 3Y sama dengan 12. Nah, kita mau membuat menjadi Y sama dengan nih. Langkah pertama yang tidak ada unsur Y-nya kita pindah ruas dulu nih. Jadi 2X-nya itu kita pindahkan ke kanan. Jadi minus 2X plus 12. Nah, sekarang kita kan akan membuat bentuknya itu kan menjadi Y sama dengan nih. Jadi yang harus dipindah ruas lagi yang mana? Yang minus 3-nya. Minus 3-nya itu dipindah ke sebelah kanan atau pindah ruas. Jadi pembagian. Karena dari sini tadi bentuknya adalah perkalian. Ini kan perkalian nih, min 3 dikali Y. Maka pindah ruas menjadi pembagian. Nah, dari sini kalian bisa lihat ada minus 2 per minus 3. Ini adalah gradiennya. Jadi gradiennya adalah min 2 per min 3, atau karena di atas negatif di bawahnya juga negatif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian contoh berikutnya. 4X ditambah 3Y min 12 sama dengan 0. Caranya sama, kita pindah ruas semuanya nih. 4X-nya dipindah ke kanan, min 12-nya pindah ke kanan. Jadi 4X-nya jadi negatif, minus 12-nya jadi positif. Di sini ada 0 karena tadi awalnya ada 0-nya ya. Karena 0-nya itu sebenarnya juga tidak berpengaruh di sini, maka kita bisa hilangkan. Nah, kemudian kita ingin membuat menjadi Y sama dengan. Artinya yang harus dipindah ruas yang mana nih? 3-nya. 3-nya itu harus kita pindah ruas ke sebelah kanan. Maka dari sini kita bisa lihat kan gradiennya adalah berapa nih? Gradiennya adalah minus 4 per 3. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.